Halo rekan-rekan pembelajars, salam planters. Di episode kali ini saya Sarah akan sharing sedikit mengenai leadership, followership, dan juga konflik. Leadership ataupun kepemimpinan merupakan isu yang selalu hangat untuk dibahas. Kepemimpinan apa sih? Itu merupakan suatu skill atau kemampuan dari seorang pemimpin untuk mengarahkan, kemudian mempengaruhi terutama orang-orang di sekitar mereka untuk mencapai satu tujuan bersama. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang pada akhirnya gagal, bahkan bangkrut, ketika tidak memiliki figur yang memiliki kepemimpinan yang tepat. Contohnya pada saat Apple memecat Steve Jobs dari perusahaannya sendiri. Pada akhirnya Apple mengalah dan merekrut kembali Steve, sehingga valuasi Apple selalu tinggi sampai dengan hari ini. Seorang leader ataupun pemimpin yang memiliki kepemimpinan yang tepat itu biasanya menunjukkan 5 perilaku. Perilaku yang pertama adalah dia bisa share vision atau dia bisa menginspirasi orang dengan visi yang dia miliki. Kemudian dia bisa memiliki dan menetapkan standar keunggulan dan memberikan teladan ataupun contoh dari apa yang telah ditetapkannya. Yang ketiga, mereka selalu mencari peluang, tidak puas dengan status quo, bahkan walaupun itu beresiko. Yang keempat, mereka selalu membangun kolaborasi tim yang efektif karena mereka yakin bahwa goal yang besar tidak bisa dicapai oleh satu orang saja. Dan yang terakhir adalah selalu encourage hard, selalu memberikan reward dan juga merayakan setiap kemenangan yang mereka miliki. Untuk bisa menunjukkan perilaku ini, seorang leader itu harus memiliki beberapa skill, harus memiliki banyak skill sih sebenarnya. Punya skill komunikasi, kemudian skill pengambilan keputusan, skill untuk berinteraksi dengan orang sekitar, masuk dalam komunikasi tadi ya, skill mencari peluang, skill berpikir strategis, banyak sekali skill yang harus dimiliki oleh seorang leader. Namun leader saja tidak cukup, dibutuhkan followership alias orang yang mengikuti mereka. Followership ini merupakan rasa ataupun ego yang dimiliki seorang anggota ataupun karyawan untuk menyatu menjadi bagian dari sebuah tim. Dibutuhkan trust untuk mengikat leadership dengan followership. Followership itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Jadi dibutuhkan kesediaan, kerelaan dari anggota tersebut untuk menjadi bagian dari tim. Bahwa mereka yakin seorang pemimpin ini memiliki visi yang memang betul-betul jelas. Begitupun dengan leader, dia juga harus punya trust bahwa dia punya anggota ataupun sumber daya yang bisa dimanfaatkan atau dimaksimalkan. Tidak pesimis atas apa yang mereka miliki. Seorang leader ketika melihat tim, itu mereka akan berusaha untuk mengenali personality type. Mungkin tidak semua, tapi secara keseluruhan ya, melihat dari Dragon IQ. Mereka memiliki beberapa strategi untuk bisa melihat itu ya, seperti mungkin menggunakan Johari Windows ya, sehingga mereka bisa mengenali tim mereka sendiri. Nah, ketika ada sesuatu yang salah dari tim mereka ataupun ada anggota yang memerlukan bimbingan lebih, maka biasanya seorang leader itu punya beberapa strategi. Bisa menggunakan training, counseling, mentoring, dan coaching. Yang menarik adalah ketika coaching ini seorang leader tidak memberikan arahan top down, namun mengencourage ataupun mendorong anggota untuk mencari solusi dari dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka betul-betul melakukan utilisasi potensi yang mereka miliki. Ini semua bertujuan untuk membangun tim yang efektif. Tim yang efektif itu tim yang tidak hanya lengkap, tapi juga mereka mampu mengorganisasi pekerjaan secara baik, memiliki sinergi sehingga mencapai sebuah keselarasan. Dan pada akhirnya, goal yang dimiliki perusahaan ataupun organisasi dapat dicapai secara efektif. Seberapa hebat pun seorang leader maupun follower di suatu perusahaan ataupun organisasi, tidak akan terlepas dari namanya jeratan konflik. Dibutuhkan konflik management skill dari seorang leader untuk bisa menata ketika ada terjadi sebuah konflik di dalam tim mereka. Konflik manajemen itu bisa bermacam-macam penyebabnya. Bisa jadi karena adanya perbedaan kepentingan, politik, dan berbagai macam hal. Ada juga strategi yang bisa digunakan untuk itu, bisa accommodating, bisa compromising, bisa collaborating, dan juga bisa avoiding malah. Melihat dari dua faktor, yang pertama adalah pentingnya hubungan yang harus dijaga, dan yang kedua adalah pentingnya goal yang akan mereka capai. Mungkin sekian dulu dari saya di episode kali ini. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.